Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik 4 mengenai ilmu penyuluhan dan komunikasi inovasi adalah mengenai peranan penyuluhan dalam pembangunan. Jadi pada topik ini kita bicarakan mengenai bagaimana peranan penyuluhan di dalam pembangunan secara luas, khususnya di dalam pembangunan pertanian. Ya. Apakah peranan penyuluhan itu sama di setiap daerah atau harus berbeda? Nah, itu yang akan kita bicarakan di dalam topik ini. Sebelum masuk pada pembicaraan peranan penyuluhan di dalam pembangunan, maka kita perlu mengingat kembali apa itu pembangunan. Ya. Pembangunan sebagai satu proses terencana yang dilakukan oleh pemerintah melalui agen-agennya, ya, untuk mencapai standar kehidupan masyarakatnya yang lebih baik dengan berbagai kegiatan, ya, yang dilakukan oleh pemerintah, mendatangkan modal, industri, dan sebagainya. Nah, secara khusus pembangunan pertanian itu sebagai suatu proses peningkatan produktivitas pertanian dalam arti luas dengan melalui berbagai upaya, yakni introduksi teknologi pertanian, pemanfaatan sumber daya alam, modal, manusia, serta beragam kelembagaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat petani. Dan pada akhirnya akan meningkatkan ekonomi masyarakat dan negara. Agar pembangunan pertanian itu bisa berjalan dengan lancar dan kemudian masyarakatnya, perekonomiannya berkembang, maka Moser mengemukakan ada 5 syarat pokok pembangunan pertanian. Apa itu syarat pokok? Adalah semua komponen yang mutlak atau esensial ada, ya, bagi terlaksananya pembangunan pertanian tersebut. Yang pertama adalah teknologi yang senantiasa berubah. Jadi ini harus ada pusat-pusat penelitian yang menghasilkan teknologi baru atau inovasi. Ya. Harus ada pembiayaan yang memadai dan sebagainya. Yang kedua adalah pasar bagi hasil usaha tani. Ya. Setelah petani menghasilkan, maka perlu ada konsumen yang membeli hasil-hasil usaha tani. Ya. Yang ketiga adalah tersedianya sarana produksi pertanian secara lokal. Jadi pusat-pusat penelitian itu kan umumnya terletak jauh dari tempat-tempat di mana petani mengusahakan lahan pertaniannya. Sehingga teknologi yang berkembang tadi yang dihasilkan itu harus tersedia secara lokal sehingga petani dapat mengakses secara mudah. Yang keempat adalah transportasi. Nah, ini dalam kepentingan untuk mengangkut sarana produksi pertanian dan memasarkan hasil pertanian. Sehingga sarana produksi pertanian dan hasil pertanian petani itu mendapatkan harga yang layak. Yang kelima adalah perangsang produksi bagi petani. Ya. Jadi petani akan menerapkan inovasi kalau inovasi tadi kemudian akan memberi keuntungan kepada petani. Sehingga petani perlu diberi perangsang produksi. Misalnya dengan harga pokok yang ketika panen tidak akan merugikan petani. Dan harga eceran tertinggi bagi sarana produksi pertanian sehingga harga itu bisa terjangkau dengan petani. Nah, kelima syarat pokok pembangunan pertanian tadi itu digambarkan oleh Moser sebagai roda yang memiliki 5 bagian. Ya. Jadi ketika kelima bagian itu tersedia secara memadai, maka pembangunan pertanian itu akan bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau salah satu, salah dua, ya tidak tersedia, ya maka pembangunan pertanian itu akan mengalami hambatan. Di samping syarat pokok, Moser juga mengemukakan adanya syarat pelancar pembangunan pertanian, ya, yang digambarkan sebagai minyak pelumas yang dapat menyempurnakan metode kerja dalam usaha memperlancar pembangunan pertanian di daerah tersebut. Ya. Yang pertama itu adalah pendidikan pembangunan. Ya. Jadi tenaga-tenaga pembangunan perlu dididik,
ya, supaya mereka mempunyai wawasan ke depan. Ya. Masyarakatnya juga perlu dididik supaya cinta pertanian, ya, menghargai hasil-hasil pertanian. Kemudian yang kedua adalah kredit produksi. Ya. Usaha tani itu juga memerlukan modal yang cukup besar untuk awal proses produksi, ya, untuk pengadaan bibit, pengolahan tanah, membeli pupuk dan sebagainya, ya, membayar tenaga kerja, dan kebanyakan petani itu mengalami kesulitan dalam modal, sehingga di sini kredit produksi itu diperlukan. Yang ketiga adalah kegiatan bersama atau kelompok oleh petani. Jadi dengan kelompok tani, ya, kelompok tani itu dibentuk sebagai wadah belajar bersama bagi petani, dan jika memungkinkan maka kelompok tadi berfungsi sebagai forum untuk pengadaan sarana produksi secara bersama, sehingga harganya lebih memadai, bisa tepat waktu datangnya sarana produksi pertanian tadi, ya, dan juga sebagai tempat wadah bersama memasarkan hasil, ya, sehingga petani antar petani tidak bersaing. Yang keempat adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Ya. Jadi untuk melancarkan pembangunan pertanian, kita juga perlu mungkin melakukan intensifikasi, ya. Misalnya dengan peningkatan indeks penanaman dari 2 kali menjadi 3 kali setahun, ya, melakukan tumpang sari dan sebagainya. Dan ekstensifikasi, perluasan lahan pertanian, ya. Jadi dengan pertumbuhan penduduk, maka kita perlu menyediakan pangan yang lebih banyak, maka juga kita perlu mengadakan perluasan lahan pertanian supaya produksi pertanian kita bisa memadai. Yang kelima adalah perencanaan nasional pembangunan pertanian. Jadi pemerintah harus punya perencanaan secara nasional pembangunan pertanian, ya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, sehingga arah pembangunan pertanian itu bisa menjadi lebih baik. Pada minggu kedua itu sudah disinggung mengenai perlunya perubahan paradigma pembangunan pertanian akibat pembangunan pertanian melalui revolusi hijau, ya. Dan terkait dengan penyuluhan, maka di situ juga perlu perubahan reorientasi penyuluhan. Ya. Penyuluhan tidak sekedar untuk mendidik cara bertani, tapi penyuluhan itu harus memperhatikan sumber daya petani, ya. Jadi penyuluhan itu adalah mendidik petani, bukan sekedar mendidik cara bertani. Dan dari situ Chambers mengungkapkan perlunya perubahan paradigma dari transfer of technology kepada pendekatan farmer first, ya. Pendekatan yang mengutamakan petani, ya. Nah, bagaimana perbandingan keduanya? Tujuan utama dari TOT itu adalah lebih kepada alih teknologi, sementara farmer first itu adalah tujuannya memberdayakan petani, ya. Nah, TOT itu analisis kebutuhan dan prioritasnya berasal dari pihak luar, yaitu dari pemerintah, ya, dan peneliti. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu dirumuskan oleh pemerintah dan peneliti. Sementara pada pendekatan farmer first itu petani difasilitasi oleh pihak luar untuk menganalisis kebutuhan dan prioritas masalah yang akan diatasi, ya. Dalam TOT, alih teknologi dari pihak luar ke petani itu melalui cuklak, pesan-pesan, dan paket teknologi. Jadi sudah diinginkan cuklaknya seperti apa, cuknisnya, ya. Sementara di dalam farmer first, alih teknologi itu adalah melalui prinsip-prinsip, metode, dan seperangkat pilihan-pilihan. Jadi petani diberikan pilihan, ya, metode dan sebagainya, sehingga kemudian nanti akan bisa memutuskan sendiri keputusannya. Nah, apa yang menjadi
menu dari transfer of teknologi adalah menunya sudah baku dan tetap, ada paket teknologi yang harus diterapkan oleh petani. Ya. Sementara di dalam pendekatan farm first, maka pemerintah menyediakan berbagai pilihan, ya, seperti memilih dari sebuah daftar di kafe atau di restoran, ya, apa yang petani butuhkan. Bagaimana perilaku petani yang diharapkan dalam pendekatan TOT adalah mendengar pesan dan bertindak sesuai dengan juklak, yaitu mengadopsi paket teknologi yang disuluhkan. Karena hasil yang ingin dicapai pihak luar adalah mengutamakan meluasnya adopsi paket teknologi. Jadi sedapat mungkin ya, dihindarkan petani sampai menolak paket teknologi. Sementara di pendekatan farmer first, itu perilaku petani adalah menggunakan metode-metode, mengaplikasikan prinsip-prinsip, memilih dari seperangkat pilihan dan mencoba. Ya. Karena hasil yang ingin dicapai adalah tersedia pilihan-pilihan yang lebih banyak ya, bagi petani, dan petani ditingkatkan kemampuan adaptasinya. Bagaimana mode penyuluhan yang utama dalam pendekatan TOT adalah dari agen penyuluh ke petani. Jadi peranan agen atau penyuluh adalah sebagai pengajar atau pelatih, ya, yang melatih petani untuk menerapkan paket teknologi. Sementara di pendekatan farmer first, mode penyuluhan yang utama adalah dari petani ke petani. Dan penyuluh itu berfungsi sebagai fasilitator, pencari dan memberikan pilihan. Ya. Jadi apa yang diinginkan adalah di petani, dari petani-petani melalui diskusi dan sebagainya, sehingga kemudian sepakati dan penyuluh memfasilitasi apa yang diperlukan oleh petani. Terkait dengan perlunya perubahan pendekatan di dalam penyuluhan, ya, Chamber 93 mengemukakan perlunya perubahan pendekatan dari blueprint kepada pendekatan learning process di dalam pembangunan pertanian. Ya. Nah, bagaimana blueprint? Itu adalah kurang lebih mirip dengan pendekatan TOT. Ya. Sementara learning process lebih dekat kepada pendekatan yang farmer first, ya, mengutamakan petani. Dalam pendekatan blueprint, asal gagasan itu dari pusat, ya, dari pemerintah pusat. Sementara learning process, gagasan itu berasal dari desa. Ya. Nah, dalam pendekatan blueprint, apa yang dilakukan pada tahap awal adalah pengumpulan data dan rencana berapa luas lahan yang mau diterapkan dan sebagainya. Sementara di dalam learning process itu tahap pertamanya adalah penyadaran dan aksi petani. Ya. Petani disadarkan dulu apa kebutuhannya dan sebagainya, sehingga kemudian mereka akan bertindak secara sadar, secara penuh, ya, supaya apa yang dilakukan itu adalah memang terkait dengan kepentingan petani. Desainnya jadi di dalam learning process adalah melibatkan rakyat, ya, partisipatif. Sementara di dalam pendekatan blueprint lebih diinginkan oleh ahli-ahli dari pusat. Ya. Nah, dalam pendekatan blueprint, isi tindakan bersifat baku berupa paket teknologi, ya, sehingga kemudian yang sama, sehingga petani juga harus merespon hal yang sama. Sementara dalam learning process, tindakan bisa beragam antara daerah satu dengan daerah yang lain, petani satu dengan petani yang lain. Nah, pendekatan blueprint itu menggunakan komunikasinya adalah vertikal, ya, instruksi ke bawah dan laporan ke atas. Sementara di dalam pendekatan learning process, komunikasinya itu bersifat lateral, sejajar dan saling belajar dan berbagi pengalaman. Petani belajar dari penyuluh dan penyuluh juga belajar dari pengalaman petani. Ya. Sehingga dalam pendekatan learning process itu terjadi proses pemberdayaan.
pemberdayaan petani, sehingga petani menjadi berdaya untuk dapat memutuskan sendiri apa yang terbaik bagi usaha taninya. Sementara di dalam pendekatan blueprint itu seperti dikemukakan pada minggu kedua adalah menciptakan ketergantungan petani pada bantuan pemerintah. Sekarang kita masuk pada pembicaraan mengenai peranan penyuluhan menurut Moser, bahwa dengan keberagaman perkembangan petani, pertanian, dan orientasi petani, Moser mengemukakan ada 6 peranan. Yang pertama adalah peranan pengisi kehambaan pedesaan. Yang kedua adalah peranan penyebaran hasil-hasil penelitian. Yang ketiga adalah peranan pendorong semangat. Yang keempat adalah peranan pelatihan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima adalah peranan peningkatan produktivitas atau produksi komoditas tertentu. Dan yang keenam adalah peranan pelayan pemerintah. Nah, apa yang menentukan 6 peranan tersebut? Mana yang harus dilakukan oleh penyuluh? Menurut Moser, ada 3 faktor atau variabel yang menentukan atau mempengaruhi peranan tadi. Yang pertama adalah ciri sistem sosial pertanian. Apakah petaninya masih tradisional atau sudah modern? Tradisional, misalnya belum responsif terhadap informasi atau inovasi. Modern itu berorientasi pada kemajuan, responsif terhadap inovasi, dan sebagainya. Yang kedua adalah sistem pertaniannya. Jadi apakah untuk pertanian yang diusahakan oleh petani apa lebih kepada untuk memenuhi kebutuhan sendiri, subsisten, atau untuk orientasi komersial, jadi untuk memenuhi kebutuhan pasar, yang berorientasi pada keuntungan. Yang ketiga adalah ketersediaan syarat-syarat pokok pembangunan pertanian. Jadi di situ belum tersedia atau sudah tersedia. Itu adalah tadi 3 faktor yang mempengaruhi kategorisasi peranan penyuluhan, di mana jadi penyuluh harus mengetahui ketiga faktor tadi ketika penyuluh akan bekerja di satu wilayah, atau memulai pekerjaannya di dalam menyuluh. Peranan yang pertama adalah teori pengisi kehambaan pedesaan. Itu dicirikan oleh petani yang masih tradisional. Jadi dia masih takut menanggung resiko, mengutamakan selamat. Jadi belum responsif terhadap perubahan atau informasi. Ciri sistem pertaniannya adalah subsisten dan syarat-syarat pokok pembangunan pertanian belum tersedia. Jadi dikatakan bahwa pada daerah ini adalah masyarakat dan daerah yang relatif belum tersentuh pembangunan. Jadi peranan yang dikerjakan oleh penyuluh adalah membantu petani agar akses terhadap sumber daya yang dapat meningkatkan produktivitas usaha tani. Seperti pengadaan sarana produksi, bahkan mungkin sarana irigasi sederhana. Yang kedua adalah peranan penyebar hasil-hasil penelitian yang dicirikan oleh sistem sosial petani yang sudah modern. Orientasinya sudah orientasi komersil atau berorientasi keuntungan, dan syarat-syarat pokok pembangunan pertanian sudah tersedia secara lengkap. Jadi dalam peranan ini, peranan yang dikerjakan oleh penyuluh adalah membantu petani agar akses terhadap informasi, hasil-hasil penelitian, atau aspek-aspek lain yang dapat meningkatkan produktivitas. Jadi penyuluh harus akses terhadap berbagai sumber daya, informasi, informasi pasar dan sebagainya, sehingga itu bisa disampaikan pada petani, sehingga petani akan bisa memperluas jaringan pasar dan sebagainya. Jangan sampai penyuluh ketinggalan informasi dibanding petaninya.
Kalau peranan 1 dan 2 tadi dapat digambarkan sebagai suatu kondisi yang kontras antara kondisi pertama dengan kondisi kedua. 1 kurang, sangat kurang, dan yang kondisi kedua adalah sudah berkembang. Maka peranan ketiga dan keempat itu berada pada posisi di antara peranan 1 dan 2. Ya. Yang ketiga adalah peranan rekan pemberi semangat yang dicirikan oleh masyarakat yang masih tradisional, masih takut menanggung resiko, ya, belum yakin terhadap inovasi teknologi dan mengutamakan selamat. Ya. Dengan ciri subsisten, syarat pokok pembangunan pertanian belum tersedia lengkap, tapi sudah mulai tersedia. Mungkin baru teknologi yang berkembang, ya, atau transportasinya sudah ada. Ya. Jadi di sini peranan yang dikerjakan oleh penyuluh adalah meyakinkan petani dengan membujuk mereka agar menerapkan cara-cara baru, ya, melalui demonstrasi cara. Jadi dengan demonstrasi cara menunjukkan secara teknis bagaimana cara bekerjanya inovasi sehingga petani menjadi yakin bahwa mereka bisa mengerjakannya. Ya. Nah, peranan yang keempat adalah peranan pelatih pengambilan keputusan. Jadi petaninya sudah mulai berkembang, jadi bisa tradisional, namun sudah mulai responsif pada inovasi. Tapi ciri pertaniannya masih subsisten. Ya. Dan syarat-syarat pokok pembangunan pertanian itu belum lengkap, tapi sudah tersedia, lebih lengkap dibanding peranan yang ketiga tadi. Nah, peranan yang dikerjakan oleh penyuluh, ya, karena petaninya juga sudah mulai responsif, adalah memberi beragam alternatif pemecahan masalah dan melatih petani di dalam memutuskan sendiri apa yang mereka butuhkan. Ya. Dengan diberikan informasi pasar dan sebagainya tadi, ya, petani dilatih mengambil keputusan mana yang harus diambil keputusan sehingga menghasilkan keputusan yang terbaik. Peranan yang kelima adalah peranan pendorong peningkatan produksi komoditas tertentu. Jadi ini terkait dengan program pemerintah untuk meningkatkan produksi komoditas tertentu. Misalnya Indonesia banyak dalam program peningkatan produksi beras untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya yang masih cukup tinggi pertumbuhan penduduknya. Ya. Jadi dalam peranan ini dilaksanakan pada masyarakat yang ciri sistem sosialnya bisa tradisional, bisa sudah modern. Ya. Ciri sistem pertaniannya bisa subsisten, bisa juga sudah berorientasi komersil, dan syarat pokok pembangunan pertanian bisa belum tersedia atau telah tersedia. Ya. Jadi karena ini terkait dengan program pemerintah untuk meningkatkan produksi komoditas tertentu seperti kita dalam program peningkatan produksi beras dalam berbagai program mulai dari Panca Usaha Tani, Sabta Usaha Tani sampai Supra Insus, ya, Insus, Supra Insus. Kemudian sekarang ada program Tandur Jajar Legowo dan sebagainya. Nah, peranan yang dikerjakan oleh penyuluh dalam peranan pendorong peningkatan produksi komoditas tertentu adalah ini terkait dengan atau terpaut dengan program pemerintah. Ya, tanaman apa yang sedang diprogramkan untuk ditingkatkan. Tetapi sebaiknya komoditi yang dianjurkan adalah menguntungkan petani. Ya. Peranan yang keenam adalah peranan penyuluh sebagai pelayan pemerintah. Di banyak negara sedang berkembang, penyuluh itu adalah pegawai pemerintah. Ya. Jadi dalam hal tertentu pemerintah melibatkan mereka dalam pekerjaan-pekerjaan di luar penyuluhan pertanian. Ya. Ciri sistem sosial pada peranan ini ya umumnya masih tradisional masyarakatnya. Ciri sistem peranannya masih subsisten dan syarat pokok pembangunan pertanian bisa tersedia atau belum tersedia. Ya. Peranan yang dikerjakan oleh penyuluh itu adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan selain memberi penyuluhan. Itu adalah juga melakukan tugas-tugas pemerintah seperti melakukan kegiatan sensus pertanian,
mencatat bayi yang lahir di satu desa tertentu, dan kemudian bahkan menagih KUT dan lain-lain, ya, kredit usaha tani yang menunggak petani, ya. Nah, jadi ini bisa jadi kontras dengan pekerjaan penyuluh, di mana penyuluh seharusnya dekat dengan petani, tetapi ketika dia ditugaskan menagih KUT, ya akhirnya petani akan menghindar dari penyuluh walaupun mau dilakukan kegiatan penyuluhan. Pada bagian peranan penyuluhan tadi, antara lain juga disebut mengenai bagaimana ciri sistem sosial petaninya, yang sebagian petani masih bersifat tradisional, ya, takut menanggung risiko, mengutamakan selamat, belum responsif terhadap inovasi. Ya. Jadi pada bagian ini kita bicarakan bagaimana orientasi nilai masyarakat petani yang masih berciri peasant, ya, petani yang tradisional tadi, ya, dibanding petani yang dalam pengertian farmer, ya. Petani dalam pengertian farmer itu digambarkan sebagai petani yang sudah berorientasi modern, ya, sudah berorientasi pasar. Nah, orientasi nilai masyarakat petani yang berciri peasant tadi antara lain adalah fatalisme, familiisme, takut menanggung resiko, tradisionalisme, kepuasan segera, tunduk pada alam, dan empati yang rendah. Orientasi nilai familisme dicirikan oleh karakteristik tujuan keluarga itu lebih diutamakan daripada tujuan individu. Ya. Tingkat integrasi keluarga dan kerabat yang tinggi, dan kurang bersedia bekerja dengan pihak di luar keluarga, termasuk penyuluh. Yang kedua adalah fatalisme, yaitu pasrah. Dia merasa punya perasaan tidak mampu untuk merancang masa depan, dan kemudian bersifat pasif dan berperasaan bahwa dunia luar itu tidak dapat diprediksi dan dimengerti, sehingga tetap berorientasi ke dalam. Yang ketiga adalah empati rendah, jadi kurang mampu membayangkan diri sendiri dalam peranan yang berbeda. Jadi di sini ya, petani tidak bisa membayangkan kalau menjadi petani maju misalnya, ya. Dan kemudian cirikan oleh kesulitan dalam memandang diri sendiri dalam posisi yang lebih baik. Yang keempat adalah orientasi nilai takut menanggung risiko. Jadi di sini petani kurang mau mengambil kesempatan, inovasi-inovasi, dia tidak mau menerapkan, ya, tidak mau bereksperimen karena memang lebih mengutamakan selamat. Apa yang sudah ditanam selama ini itu adalah yang dapat menghasilkan dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Orientasi nilai masyarakat petani yang kelima adalah tradisionalisme, ya, yang berisi karakteristik petani yang berorientasi pada masa lalu, ya, dan percaya bahwa cara-cara yang dilakukan seseorang dalam melakukan sesuatu itu alamiah dan yang terbaik. Apa yang dilakukan selama ini atau di masa lalu itu adalah yang terbaik yang dapat mereka lakukan, ya. Sehingga kalau dikenalkan inovasi, mereka tidak langsung menerima, tapi menunggu. Paling tidak ada bukti dari petani lain yang sudah menerapkan, banyak petani lain yang sudah menerapkan hasil yang baik, baru kemudian mereka mau meniru. Ya. Yang keenam adalah orientasi nilai kepuasan segera. Jadi tidak punya kebiasaan untuk menabung, kurang mau menunda kepuasan untuk mendapat imbalan pada masa depan. Ya, ya pada dasarnya berinvestasi pada inovasi itu adalah dalam rangka untuk mendapat imbalan yang lebih baik pada masa depan. Yang ketujuh adalah tunduk pada alam. Jadi punya karakteristik pengabaian terhadap perjalanan waktu yang tidak seorang pun bermimpi tentang menguasai, memelihara atau menggunakannya. Jadi petani hanya mengikuti apa yang alam berikan, ya. Misalnya ya menanam padi sesuai dengan ketersediaan curah hujan,
yang memadai dan sebagainya. Ya. Jadi itulah ciri-ciri atau orientasi nilai masyarakat petani. Nah, tentunya dari pembahasan secara keseluruhan dari awal, tugas penyuluh itu adalah dapat dikatakan ya mengubah petani yang tradisional tadi supaya menjadi petani yang berorientasi modern, ya. Petani yang orientasi pasar, responsif terhadap inovasi, ya. Jadi di situ penyuluh mendidik petani supaya petani menjadi responsif terhadap inovasi dan kemudian mampu memilih atau mengambil keputusan yang terbaik untuk usaha taninya sehingga produktivitasnya meningkat dan dapat meningkatkan keuntungan sehingga kemudian tercapai peningkatan kesejahteraan keluarganya. Demikian apa yang dapat disampaikan dalam pembahasan mengenai peranan penyuluhan dalam pembangunan, khususnya pembangunan pertanian. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.